Anakku semuanya murid BTQ yang dimuliakan Allah, ya. Suatu saat ada seorang pemuda. Pemuda ini ingin mendaftar menjadi seorang abdi negara. Pemuda ini ingin menjadi pengabdi negara, yakni ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Ya, ingin mendaftar menjadi tentara TNI. Nah, dia ingin. Lah, kemudian dia semangat berlatih kan? Semangat berlatih, semangat belajar. Kemudian tibalah saatnya dia mendaftar. Ikut tes, ya, calon anggota TNI, ya. Nah, kemudian setelah dia mendaftar, ikut tes, ya. Dia daftar ikut tes itu dia istilahnya dia bukan anak orang kaya. Dia bukan anak pejabat, bukan anak orang berpangkat. Dia anaknya orang yang biasa. Nah, dia mengikuti tes. Nah, setelah ikut tes, ya, serangkaian tes tentara kan ada tes fisiknya, ya, ada tes, mungkin ada tes pengetahuan nih, ya. Nah, Pak Ustadz kurang tahu bagaimana tesnya. Nah, singkat cerita dia ngikuti tes. Nah, ya ada lari-larinya, ada tes fisiknya, ya, sampai dia kelelahan, ya, sampai suatu ketika dia kakinya itu sampai apa ya istilah kalau bahasa sini, sampai meliceh telapak kakinya itu karena di sepatu, ya, dalam waktu yang cukup lama kakinya itu sampai meliceh, sampai luka. Nah, kedua nih sampai luka. Nah, tibalah waktunya dia ngikuti tes wawancara. Dia tes dinyatakan bagus, tes fisiknya, ya, dan lain-lain bagus, tinggal tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dia ditanya, ya, oleh yang mengetes, ya, oleh atasannya. Dia ditanya, kamu orang tuamu masih hidup? Kedua orang tuamu masih, Pak. Oh, ayahmu pekerjaannya apa? Apa jawab pemuda itu? Bapak saya tidak bekerja, Pak. Loh, kenapa nggak bekerja? Bapak saya lumpuh, Pak. Lumpuh. Ya, karena jatuh, kemudian tidak bisa jalan. Oh, bapakmu nggak bisa berjalan? Iya, Pak. Bapak saya lumpuh. Terus ibumu pekerjaannya apa? Ibu saya pekerjaannya jualan, Pak. Jualan apa? Jualan kerupuk, Pak, keliling. Kalau tiap pagi kerupuk. Ya, pemuda itu cerita apa adanya. Ketika ditanya oleh atasannya yang ngetes dia tes saat wawancara, ayahmu sebagai apa? Tidak bekerja ya saya. Kenapa nggak bekerja? Lumpuh. Sudah lama, sejak dia kecil. Ibumu sebagai apa? Ibu saya adalah penjual kerupuk, Pak, dagang keliling. Terus bagaimana atasannya? Ya, tidak tahu, karena memang dia bagus, tesnya bagus. Terus orang tuanya ditanya, ya, Pak Ustadz yang mendengar terenyuh, ya. Bapaknya lumpuh, ibunya penjual kerupuk keliling. Dia lulus, Mas. Dia diterima di angkatan darat, ya. Yang Pak Ustadz kisahkan ini temannya Pak Ustadz sendiri. Itu temannya Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu betul bagaimana dia kondisi dia. Bahkan ketika suatu saat waktu kecil, ya, kira-kira seusia kalian, Pak Ustadz itu sedang makan di luar di teras rumah. Dia nyamperin Pak Ustadz, tak tanya, kamu sudah makan belum? Dia tidak jawab, terus dia seperti ingin. Akhirnya nasi Pak Ustadz yang tak makan itu tak bagi dua sama dia. Kondisinya dulu memprihatinkan. Nah, itu tadi dia ikut tes, ya. Dia bukan anak orang berpangkat,
bapaknya lumpuh, ibunya penjual kerupuk keliling, dia mengikuti tes pendaftaran calon angkatan ya darat TNI, dia diterima. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Satu, ya, apa yang bisa kita petik? Pak Ustadz tidak jawab dulu. Nilai apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ayo silakan. Pantang menyerah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ada yang menjawab? Apa hikmah kisah ini yang Pak Ustadz kisahkan? Nasib orang tidak ada yang tahu. Ya. Siapa yang nyangka bapaknya lumpuh? Ya, ibunya punya kerupuk keliling. Dia sering dikatakan anak orang miskin. Alah kowe, anak orang duwe, anak wong melarat daftar tentara, percuma ora bakal ditompo. Ada yang mentai-mentai. Oh, kudune bayar kamu, kowe enggak bayar ya percuma. Tapi ternyata ya begitu pimpinannya mendengar ya keadaan aslinya, ya dia ngikuti tes, lolos, kemudian tinggal wawancara, ditanya begitu, ayahnya lumpuh, ibunya penjual kerupuk keliling, dia diterima, tidak bayar. Ya, nasib orang tidak ada yang tahu. Ya, Allah lah yang Maha tahu. Yang kedua, ya, seandainya pendaftaran, ya, anak ingin jadi tentara, anak ingin jadi polisi, ingin jadi apapun, kalau seandainya semua tidak bayar di Indonesia, ya, memang betul-betul anak itu punya kualitas kemampuan, kira-kira bagaimana? Kalau ingin jadi tentara, tidak usah bayar. Ingin jadi polisi, tidak usah bayar. Kalau memang tes, lolos, ya kamu lulus tanpa bayar. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi? Kalau ingin jadi polisi, tidak usah bayar. Kamu sepenting tes lulus jadi polisi. Kamu ingin jadi tentara, daftar, tes lulus, tidak usah bayar. Kira-kira apa yang terjadi? Tentram. Tentram. Menghasilkan generasi yang berkualitas. Apa mas? Menghasilkan generasi yang berkualitas. Menghasilkan generasi yang berkualitas. Bagus. Ada lagi? Betul. Ya, tentram. Karena memang tidak main uang. Menghasilkan generasi yang berkualitas, Mas Al tadi. Ya, Mas Haran mengatakan tentram. Iya, karena memang di situ ya Pancasila diamalkan. Ya enggak? Keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan bukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Ya, sementara anak yang punya kemampuan kalah dengan yang tidak begitu mampu, ya. Ya, kualitasnya enggak begitu bagus karena bayar, jadi ya enggak berkualitas. Ya, Mas Al menghasilkan generasi yang berkualitas. Itulah harapannya. Ya, makanya murid BT kita membaca. Semoga bisa mengamalkan Pancasila. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang tentram, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah sebagian kisah yang perlu Pak Ustadz sampaikan ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Indonesia butuh ya generasi penerus yang berkualitas. Ya, sepakat enggak? Sepakat. Bukan terus ya sidik-sidik. Wah, uang yang berkuasa. Wah, itu sudah menyekutukan Tuhan kalau begitu. Ya. Pancasila sila ke-1 sudah dilewati. Sekarang ini uang yang berkuasa. Ya, Pancasilanya di mana? Ya, yang berkuasa ya Allah Ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kira-kira begitu murid-murid semuanya ya. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita bisa mengamalkan Pancasila untuk Indonesia Raya. Merdeka Hamaludin ya. Untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin.